Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu dan bapak instruktur yang tidak bosannya membimbing kita semua. Baiklah, pada sesi 8 ini pada tanggal 18 April 2020 PCT batch 6 kelompok 1 mencoba mempresentasikan penugasan ini yang akan sebagai presenternya saya kenalkan dulu Ibu Nunung Mariati SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Budi Karya Kecamatan Campaka Cianjur, yang berperan sebagai moderator itu Ibu Fitri Rahayuningsih MPD dari SDN Cicangkang Girang KBB, dan saya sendiri bertugas sebagai host Leni Kristianti dari Kober Arohmah Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat KBB. Untuk tidak untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Fitri Rahayuningsih. Silakan Bu Fitri. Terima kasih. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terkhusus Bapak Ibu yang dapat hadir di room. Baik, pada sesi masih tidak terlepas dari tema pandemi corona. Kenapa? Karena memang corona ini membawa dampak berbagai tatanan sosial. Hampir semua tatanan sosial kena dampak dari pandemi corona. Salah satunya di dunia pendidikan yang luput juga dari dampak pandemi tersebut. Nah, bagaimana dampak pandemi tersebut dalam proses pembelajaran, seperti apa dampaknya dan bagaimana kita menghadapinya. Marilah kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan penjelasan paparan materi dari Ibu Nunung Mariati SPD. Beliau merupakan Kepala Sekolah SDN Budi Karya Campaka Cianjur yang akan membawakan materi dengan judul Krisis Kesadaran di Tengah Polemik Pandemi Corona yang Berdampak pada Proses Pembelajaran. Pada Ibu Nunung Mariati SPD, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator host telah memberikan waktunya kepada saya. Tak lupa saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu instruktur yang selalu membimbing sehingga sampai saat ini baru tampil begitu ya, karena udah gimana ya diraba-raba dulu gitu. Insya Allah sekarang ini akan memaparkan krisis kesadaran di tengah polemik pandemi corona yang berdampak pada proses COVID-19. Ini virus corona atau respiratory syndrome coronavirus SARS adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi,
anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Penyakit ini terinfeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Nah, di sini makanya pemerintah melarang ya, rakyat atau warga untuk membatasi kegiatan di luar rumah atau harus stay at home. Nah, ini pandemi COVID-19 ini ada dua dampaknya ya. Dampak terhadap pembelajaran, krisis kesadaran bahaya COVID. Ini dampak terhadap pembelajaran, ini 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Pemerintah memutuskan ini untuk membatalkan ujian nasional 2020. Pembelajaran di rumah dirasakan kurang efektif. Ya begitulah ya Bapak dan Ibu. Seperti sekarang ini karena pemerintah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional, jadi sekarang ini terhambat segala macamnya, jadi tidak bisa bertatap muka dengan anak. Jadi pembelajaran di rumah ini dirasakan kurang efektif karena ini harus memakai handphone atau alat yang lainnya seperti online gitu ya. Jadi kan macam-macam itu masyarakat kita ini ada yang punya tidak. Nah, ini terganggunya pendidikan di seluruh dunia. 300 jiwa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Wabah virus COVID-19 telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia. Nah, ini 13 negara termasuk Cina, Italia, dan Jepang telah menutup sekolah-sekolah di seluruh negeri dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus flu tersebut. Menurut data UNESCO, lebih dari 233 juta siswa tidak sekolah karena virus. Nah, sebagian besar siswa berasal dari Cina. Ini tempat wabah itu berasal, yaitu Hong Kong, Makau, lalu diikuti oleh Jepang yang memiliki hampir 16,5 juta jiwa. Nah, sekarang pemerintah memutuskan untuk membatalkan ujian yang tadi ya itu ya dua. Nah, ini ujian nasional 2020. Dengan merebaknya pandemi virus COVID-19, pemerintah mengambil keputusan membatalkan UN 2020 karena pemerintah mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. UN ditiadakan tingkat SMA, SMA, SMP, madrasah, sanawiyah, dan sekolah dasar atau tingkat madrasah ibtidaiyah atau MI. Nah, peniadaan UN juga salah satu penerapan kebijakan social distancing atau yang ini disebut dengan istilah physical distancing untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, ini tadi anak diharapkan
karena tidak bisa bertatap muka dengan guru, dengan teman-temannya. Nah, ini diadakan pembelajaran di rumah. Nah, ini pembelajaran di rumah dirasakan kurang efektif. Karena apa? COVID-19 memaksa sekolah untuk memberlakukan pembelajaran lewat jaringan internet. Namun, sistem ini sulit berjalan dengan baik bagi anak dari keluarga miskin apalagi ya. Nah, orang tua mereka kesulitan menyediakan gawai dan jaringan internet sehingga belajar daring kurang efektif terapan di keluarga miskin. Nah, ini ya seperti yang sudah saya rasakan di sekolah saya. Memang ini semua anak atau semua orang tua tidak mempunyai jaringan internet atau menyediakan gawai bagi anak-anaknya seperti handphone atau tablet gitu ya. Nah, ini seolah-olah anak itu merasa, "Duh Bu, katanya saya gimana ya belajarnya?" Ya seakan-akan gimana ya kurang efektif lah di situ. Apalagi dari keluarga miskin. Nah, ini krisis kesadaran bahaya COVID-19, pentingnya kualitas kesehatan yakni pola hidup sehat demi mengurangi potensi terserang COVID-19. Social distancing diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Rajin mencuci tangan dan memakai masker adalah salah satu cara mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ini pentingnya kualitas kesehatan, yakni pola hidup sehat demi mengurangi potensi terserang COVID-19. Pola hidup sehat serta lingkungan yang bersih dapat meningkatkan imunitas tubuh agar tidak mudah sakit. Olahraga ringan dilakukan secara rutin dikarenakan orang yang gemar berolahraga akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik sehingga jarang terkena serangan penyakit. Kemudian disertai mengkonsumsi buah, sayur, makanan bergizi lainnya agar berperan penting dalam menunjang kesehatan. Ini tadi ada social distancing. Ini diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penerapan social distancing atau mengurangi aktivitas sosial untuk menjaga jarak dengan orang lain merupakan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ini ya seperti contohnya ada yang masker ya. Mic-nya didekatkan karena suaranya hampir tidak terdengar. Apa? Mic-nya agak dekat ya, biar suaranya lebih keras lagi karena hampir tidak terdengar gitu. Oh iya. Ya, mohon maaf saya potong. Yuk, mangga Bu, dilanjut lagi. Bisa Nah, sekarang sekarang kedengaran? Hebat. Yuk. Oh iya. Ulangi ya. Tadi ada social distancing diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, ini penerapan social distancing atau mengurangi aktivitas sosial untuk menjaga jarak dengan orang lain merupakan upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, contohnya katanya jangan terlalu berdekatan ya, harus ada jarak berapa 1 meter, terus kalau keluar memakai masker. Nah, ini dirasakan kalau oleh masyarakat yang seperti di Campaka ini ya, zona hijau, ini orang-orang kayaknya tidak peduli gitu ya dengan anjuran dari pemerintah.
Padahal kita harus menjaga-jaga. Karena apa? Kan banyak misalkan ada orang yang baru pulang dari Jakarta atau ya itu jadi ODP akhirnya ya. Nah ini. Terus ada juga orang yang beranggapan begini, ah kenapa pakai masker? Jadi saya ini rasanya tersangka gitu. Nah itu masih kurang ini gitu sadar ya. Nah lanjut lagi ya. Nah ini rajin mencuci tangan dan memakai masker adalah salah satu cara mengantisipasi penyebaran COVID-19. Nah, ini cuci tangan menggunakan sabun dan dilakukan dengan benar setidaknya selama 20 detik. Nah, ini efektifnya ya untuk menghilangkan virus dan bakteri karena sabun mengandung surfaktan ya surfaktan yaitu zat yang mengangkat minyak dan mikroba dari kulit. Kita tahu bahwa penularan COVID-19 ini melalui droplet atau percikan air liur yang mengandung virus dan menempel di permukaan benda. Maka ini masker kain bisa menjadi alternatif untuk mencegah penularan COVID-19 daripada tidak menggunakan masker sama sekali ya. Nah, namun pastikan masker kain tersebut rajin dicuci menggunakan sabun dan rutin diganti. Nah, ini seperti tadi saja pagi ya. Ini ada yang mengirim laptop karena takut laptopnya dari sana dari Jakarta. Jadi terus disemprot, dijemur ini. Nah, ini untuk mencegah atau ya kita harus jaga-jaga gitu. Sampai kan dijemur dulu apa gitu. Takut gitu ya. Nah itu mungkin bahasan tentang COVID-19 atau yang yang disebut pandemi corona itu. Jadi kita ya harus waspada atau kita harus bisa mendengar anjuran dari pemerintah. Jangan sampai mengabaikan. Siapa tahu kita misalkan di daerah kita juga tidak ada penyakit atau yang berpenyakit. Nah, itu kan ada misalkan ada yang lewat atau dari tukang sayur atau dari apa, meskipun sekarang sudah online, itu kita harus. Nah, itu mungkin Ibu, Bapak, peserta ya yang saya hormati tentang COVID-19 atau pandemi corona itu. Silakan Ibu, diberikan lagi ke Ibu, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator ya, host. Terima kasih Ibu Nunung yang telah memberikannya dengan jelas. Baik Bapak Ibu, tadi kita sama-sama krisis kesadaran di tengah polemik corona yang dampak pada proses pembelajaran. Jadi dapat kita simak dari paparan Ibu Nunung bahwa kita polemik dari pandemi corona ini dampak di proses pembelajaran adanya digital, pelajaran jarak jauh, learning from home gitu ya, FLH, bahkan dirasakan sangat tidak efektif. Belum lagi kesadaran masyarakat untuk mengikuti anjuran protokol kesehatan yang menurut Ibu tadi di daerah tertentu sangat mudah sekali. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini kami buka tanya jawab atau kami membuka untuk menerima pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Mangga, siapa dulu? Boleh dengan mengaktifkan mikrofonnya
bertanya atau melalui chat di kolom chat. Kita bisa juga dengan melambaikan tangan. Ayo, mangga Bapak Ibu diantos pilih bade aya nu ditaroskeun. Halo Bu Nunung. Iya, siap. Mangga. Sambil menunggu rekan kita yang mungkin sedang mempersiapkan pertanyaannya, saya sendiri sharing aja ya Bu ya. Iya, boleh silahkan. Bagaimana kan salah satu protokol pencegahannya itu dengan selalu mencuci tangan. Ya. Karena si COVID ini, virus ini selalu menempel pada benda. Itu yang saya tahu di awal-awal pandemi datangi negeri kita ya. Tapi belakangan malah ada berita bahwa virus ini sekarang sudah bisa beradaptasi dan penyebarannya melalui udara. Apa betul gitu? Betul tidak atau mungkin hanya berita hoax gitu? Hanya itu saja Bu. Apakah si virus ini kan di awal-awal hanya nempel di benda ya Bu ya, sehingga kita harus rajin cuci tangan gitu. Takutnya sudah memegang benda-benda tersebut yang virus. Tapi malah belakangan ini mendapat berita bahwa virus itu sudah mulai beradaptasi dan tersebar melalui udara. Itu Bu. Oh, baik. Ini ya, memang kalau yang katakan itu yang menyebar di berita-berita melalui udara bisa katanya ya. Begitu. Ini sebenarnya tidak melalui udara. Yang saya tahu itu katanya tempat bekas duduk katanya ya orang yang terkena itu. Nah, terus kita duduk di situ, terus berjabat tangan dengan tidak memakai sarung tangan gitu. Nah, juga katanya kalau batuk gitu ya, ada yang batuk itu kalau kita nggak pakai masker itu penyebaran virusnya lebih cepat gitu. Jadi bukannya melalui udara seperti angin atau gitu ya, bukan. Tapi dari orang tersebut yang kena virus gitu. Itu mungkin Bu. Oh iya Bu ya. Oh, Terima kasih Ibu. Jadi makanya kita katanya pemerintah ini mengharuskan katanya warga atau masyarakat ini tidak boleh berkeluyuran seperti misalkan dari kecamatan ini kecamatan itu atau lewat kota gitu ya, dari kota Cianjur ke Bandung gitu ya. Nah itu nggak boleh karena itu untuk supaya tidak menjalar atau kita tidak menjadi ODP. Orang dalam pemantauan itu ya Bu. Ya Ibu, terima kasih. Mangga Bapak Ibu. Sesi Ibu tanya jawabnya. moderator ada pertanyaan di chat. Oh iya, barusan chatnya saya close dulu. Oke, ada pertanyaan. Oke. Bu Nunung, ini ada pertanyaan dari Ibu Ani. Bagaimana cara menumbuhkan social distancing secara mandiri? Mungkin, saya ulangi lagi ya. Bagaimana cara menumbuhkan social distancing secara mandiri? Itu pertanyaan dari Ibu Ani. Enggak, Bu Nunung. Terima kasih ya Bu. Ini untuk social distancing untuk diri sendiri ya. Ini Cara mandiri, ya, Bu. Oh, secara mandiri. Iya.
Nah, misalkan tadi sudah dikatakan kita harus cuci tangan dengan sabun ya, harus sering selama misalkan 20 menit ya. 20 menit itu setiap jangkanya gitu ya. Setiap jangkanya 20 menit sekali kita cuci tangan eh, sabun gitu pakai sabun. Terus eh, jadi kebersihan di rumah juga gitu ya harus terjaga. Itu kan untuk diri ya, untuk mandiri ya. Dibiasakan hidup otomatis kalau hidup bersih ini nantinya akan sehat, sehat terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Itu, eh, itu ya. Seperti begini ya Bu, saya aja mau ke BRI itu ya, masuk ke Ya. BRI itu sudah disediakan sekarang ada tempat cuci tangan bersama sabunnya. Nah, mau masuk diperiksa dulu. Periksa itu ya, yang tekanan itu darah itu panas suhu. Nah, keluar lagi dari sana karena udah megang apa atau gitu ya kan meskipun jadwal misalkan per orang masuk itu, nah itu kita itu kan harus ya mandirinya di situ. Kita udah tahu lah gitu ya. Nah, cuci tangan lagi gitu Bu. Ya, mungkin itu Bu Ya, Ani ya yang tadi ini. Jadi biasakan hidup bersih lah setiap hari gitu, setiap saat. Ya, terima kasih Bunda. Iya, siap. para Bu Ani. Maaf Ibu, Bapak sambil diisi presensinya. Takut kelupaan. Bapak Ibu, mangga masih dibuka link jawabnya. Kita masih ada beberapa waktu, beberapa maaf Bu Reni, kita sampai mana ya? Masih tersisa waktu lama ya Bu ya? Bu, ini ada pertanyaan Iya, dari siap. Ibu Yulti. Iya, Di Ibu. sekitar rumah saya gerbangnya di lock, tapi penduduknya malah banyak nangkring di luar siang malam. Bagaimana tuh Bun? Sedangkan sebagian mereka juga masih pada kerja di luar. Tapi pedagang di lapangan boleh masuk. Dari Ibu Yupi. Nah, enggak Bu Nung. Coba Bu ulangi lagi. Oke. Di Ya, sekitar rumah saya gerbangnya dikunci, gerbang di lock, tapi ya. penduduknya malah banyak nangkring di luar siang, malam. Bagaimana tuh Bun? Sedangkan sebagian mereka juga masih ada kerja di luar, tapi pedagangan di lapangan masuk. Pedagang di lapangan boleh masuk. Nah, itu menurut saya ini kurang efektif ya. Sudah pemerintah apa, menyarankan atau menggembor-gemborkan tidak boleh berkeliaran, tapi masih tetap misalkan itu seperti pedagang itu ya. Nah di sini juga kan di sini di mana di sebelah mana yang tadi ada itu ya tukang sayur bilang katanya temennya itu terkena katanya. Jadi saya juga katanya takut. Nah ini jadi gimana kita ya harus hati-hati saja jaga jarak gitu terhadap tukang sayur itu. Jadi di sini penting kualitas kesehatan, pola hidup sehat itu demi mengurangi potensi terserang seperti itu. Gitu. Jadi kita harus waspada saja untuk jaga jarak gitu ya dengan tukang sayur. Itu memang tukang sayur kalau saya rasa
memang banyak yang dikeluhkan oleh tukang sayur juga ya, atau yang pekerja-pekerja di luar sana. Katanya sekarang sudah pada tutup katanya gitu. Saya makan dari mana kalau begini katanya. Jadi kalau saya tidak dagang katanya, saya nggak bisa mencukupi atau mengasih makan sehari-hari untuk anak eh, saya, kata pedagang gitu ya. Nah, ini mungkin karena faktor itu ekonomi. Nah itu dan eh, kita harus waspada saja untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Ya, Bu. Jadi intinya kesadaran individu ya Bu ya. Ya begitu ya. Cara tadi Kesadarannya lagi yang kembali harus lagi ditingkatkan. ke pribadinya gitu, mandiri gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Nunung, Mangga, Pak Aji. Bu Fitri, mungkin waktunya udah hampir habis ya. Gitu. Terima kasih Ibu host sudah mengingatkan waktunya habis. Baik Bu Nunung, rupanya sesi tanya jawab kita cukupkan dulu. Sebelum sesi ini kita tutup, saya persilakan Ibu untuk memberikan kesimpulan dari materi yang enggak Bu Nunung. Nah kesimpulannya, jadi begini, pentingnya kualitas kesehatan, yakni pola hidup sehat. Nah terus kita harus mandiri seperti tadi, rajin mencuci tangan dan memakai rajin mencuci tangan memakai sabun ya, dan memakai masker kalau mau keluar rumah gitu ya. Jadi intinya kita sebelum terjangkit oleh penyakit itu, meskipun di daerah kita tidak ada atau zona hijau, tetap kita harus waspada ya. Nah itu mungkin kewaspadaan kita terhadap wabah yang menyerang sekarang ini. Ini kan seluruh dunia gitu ya. Jadi bukan Indonesia saja yang merasakannya. Begitu Ibu. Terima kasih Ibu jelaskan, memberikan paparan, sharing ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah dari krisis kesadaran di tengah pelajaran. Baik, moderator, terima kasih banyak. Mohon maaf atas hidayah. Wassalamualaikum. Ibu Leni sebagai Ya, maaf Bu Fitri, suaranya semakin kecil, saya jadi nggak terlalu terdengar. Mungkin sudah cukup ya Bu ya pemaparan hari ini, Ibu Bapak, pemaparan tentang pandemi Corona yang intinya adalah bagaimana cara mengatasi akibat globalnya dari pandemi Corona ini. Kembali lagi ke kita, ini ada kesadaran individu. Kalau misalkan individunya udah sadar, maka dia akan berperan di lingkungannya maupun lebih besar lagi di negara ini gitu ya. Mudah-mudahan pandemi Corona ini cepat berlalu dan kita bisa menjalani ibadah puasa ini dengan lebih khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin pemaparan dari kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.